Pengharapan itu seperti jauh yang kuat. Pengharapan itu adalah seperti jangkar yang kita miliki, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahwa pengharapan itu adalah iman yang aman bagi jiwa kita. Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Yevi Amelia Lumanov. Pada kesempatan hari ini, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Pola Pikir Hana. Mari kita sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Keurapi lidah bibir hamba-Mu, biar semuanya yang keluar adalah perkataan-Mu ya Tuhan. Dan biar setiap yang mendengarkan boleh mendapatkan kekuatan berkat dari firman-Mu ini Tuhan. Kami memulai segala sesuatunya biar Roh Kudus yang bekerja dan berkarya. Biar firman-Mu sungguh-sungguh hidup dan boleh memberikan kami kekuatan dan kemerdekaan di dalam kami menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sesuai yang tadi saya sampaikan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yaitu dengan tema Pola Pikir Hana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali penderitaan dan rasa sakit di dalam kehidupan ini biasanya dapat mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan. Dapat mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kadangkala ketika hidup kita sedang baik-baik saja, hidup kita diberkati, kita memiliki keluarga yang harmonis, kita memiliki pasangan hidup yang mengasihi, mencintai, dan memperhatikan kita baik semuanya. Kita memiliki anak-anak yang baik. Mungkin kita memiliki tubuh yang sehat, bisnis pekerjaan kita baik, tidak ada masalah. Pada keadaan baik ini, mungkin hubungan kita dengan Tuhan pun baik adanya. Kita dapat mengucap syukur, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Tetapi kadangkala ketika kehidupan kita ini tidak baik-baik saja, kehidupan kita berubah 180 derajat, yang diberkati tiba-tiba kita mengalami kebangkrutan, mungkin yang sehat kita mengalami sakit yang datangnya tiba-tiba. Mungkin kita mengalami anak-anak yang dulunya baik menurut, tiba-tiba anak-anak kita memberontak. Mungkin anak kita mengikuti pergaulan yang tidak baik. Kondisi hidup yang tidak baik ini seringkali bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa ambil contoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ayub 2 ayat 9, yaitu ini perkataan dari istri Ayub. Kita tahu semua bahwa Ayub itu hidupnya luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai hidup yang berkat melimpah, baik semuanya. Tetapi pada saat akhirnya harta itu diizinkan Tuhan habis, anak-anaknya mati, ternak-ternaknya semua habis, sehingga keadaan Ayub berubah 180 derajat. Bahkan bukan saja hartanya habis dan anaknya, tetapi Ayub juga mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan penderitaan Ayub begitu luar biasa. Dan istri Ayub ketika melihat kondisi suaminya seperti ini, hidupnya yang mengalami keadaan yang sungguh-sungguh sangat menderita, maka apa yang dikatakan oleh istri Ayub, kita buka di dalam Ayub pasal 2 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Demikian istri Ayub bahkan sampai menyuruh suaminya Ayub untuk mengutuki Tuhannya, dan biarlah engkau mati. Karena apa? Karena istrinya tidak tahan menerima penderitaan kehidupan ini, tidak tahan melihat suaminya yaitu Ayub yang mengalami sakit penyakit yang begitu menderitanya, bahkan sampai Ayub ini menggaruk lukanya dengan kaca yang dipecahkan yaitu beling. Inilah kondisi saat keluarga Ayub mengalami penderitaan, istrinya tidak tahan.
Jadi kasih Tuhan, tetapi ada juga di sisi lain, penderitaan itu justru bisa membuat manusia ini semakin melekat kepada Tuhan, memiliki dorongan untuk terus hidupnya bergantung dengan Tuhan. Masalah persoalan penderitaan itu tidak membuat hubungannya dengan Tuhan menjadi menjauh, tetapi masalah persoalan penderitaan, rasa sakit itu membuat seseorang itu makin intim dengan Tuhan, makin doanya semakin kuat, semakin jam doanya semakin bertambah. Mungkin doanya biasa-biasa saja, tetapi mengalami masalah penderitaan atau sakit penyakit membuat jam-jam doanya semakin ditambah, mungkin makin lagi ditambah dengan puasa, dengan doa, dengan sehingga persoalan itu membuat manusia itu makin melekat dengan Tuhan. Kita bisa lihat itu yaitu Hana, yang akan saya sampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Hana, di mana wanita ini selama bertahun-tahun hidupnya begitu menderita. Tetapi kita mau belajar sikap apa, pola pikir apa yang Hana lakukan ketika penderitaan kehidupan itu melanda kehidupannya. Mari saudara kita belajar, yaitu kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Demikian kalau kita belajar, kita melihat, kita membaca di Alkitab tentang kisah Hana, seorang wanita yang kandungannya ditutup oleh Tuhan, dan akhirnya suaminya ini mengambil istri lagi sehingga Hana ini memiliki madu yang bernama Penina. Sudah dikasih Tuhan, pada zaman itu wanita itu dilihat bernilai ketika wanita itu mampu memberikan keturunan bagi pasangannya atau suaminya. Ketika wanita ini mandul dan tidak mendapatkan keturunan, tidak memberikan keturunan, maka wanita itu dianggap bahwa wanita itu dikutuk Tuhan karena kandungannya telah ditutup. Nah, kita melihat bagaimana penderitaan Hana yang dia menghadapi kenyataan yang pahit bahwa dia tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Dan terlebih lagi Penina ini sangat-sangat menyakiti hatinya, membuat dia semakin menderita. Meskipun suaminya ini berkata, aku ini lebih berharga Hana daripada 10 anak laki-laki. Meskipun engkau tidak memberikan keturunan, tetapi aku tetap mengasihi engkau. Suaminya terus menghibur, tetapi Hana terus tetap mengalami suatu penderitaan batin yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana sikap Hana ketika dia menghadapi kehidupan yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan air mata. Dan pada pada hari ini kita akan belajar dari pola pikir Hana. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana pola pikir Hana pola pikir yang dihadapi oleh Hana di dalam dia mengatasi masalah penderitaan kehidupannya. Yang pertama, mari kita belajar di dalam 1 Samuel 1 ayat yang 10. 1 Samuel 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Poin yang pertama, kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Ketika dia mengalami penderitaan dan air mata, Hana tetap datang kepada Tuhan. Sebab Hana tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong Hana. Hanya Tuhan yang mau mendengar keluh kesahnya. Bahwa hanya Tuhan yang dapat menjawab doanya.
Sehingga kita mau belajar poin yang pertama dari seorang wanita Hana ini, yaitu kita belajar bahwa Hana ini terus memiliki pengharapan dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Hana ini di dalam kenyataan penderitaan yang dia hadapi, dia tetap merefleksikan iman dan pengharapannya kepada kuasa Tuhan. Hana tahu meskipun Tuhan sudah menutup kandungannya, tetapi dia yakin bahwa dengan doa Tuhan dapat mengubah keputusannya. Tuhan sanggup membuka kandungannya kembali. Oleh sebab itu Hana terus datang ke kaki Tuhan dan Hana berdoa kepada Tuhan dengan menyucurkan air matanya. Dia mencurahkan isi hatinya. Ini poin yang pertama kita belajar dari Hana, bahwa Hana itu di dalam kondisi menderita, dia tidak berputus asa. Dia tidak menerima kenyataannya, sudah ternyata inilah apa yang aku alami, bahwa ini takdir, aku adalah wanita mandul yang tidak memiliki keturunan. Hana bukan seperti itu. Hana tidak berputus asa. Hana tetap datang di kaki Tuhan. Kita yang mau belajar pada malam hari ini, bahwa Hana tetap menaruh pengharapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita buka di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kita tahu sauh itu adalah jangkar. Jangkar itu ada di sebuah kapal. Betapa besar kapal, sebesar apapun kapal atau perahu, dia memiliki jangkar yang hanya kecil. Tetapi kita tahu meskipun jangkar itu kecil, tetapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang dimana jangkar ini dapat melindungi kapal itu dari goncangan ombak, goncangan badai, sehingga kapal itu meskipun dilanda badai yang begitu kuat, tapi jangkar yang kecil ini tetap dapat membuat kapal, perahu itu tetap aman di dalam, berada di pelabuhan. Demikian juga pengharapan, dikatakan bahwa pengharapan itu seperti jauh yang kuat. Pengharapan itu adalah seperti jangkar yang kita miliki, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahwa pengharapan itu adalah iman yang aman bagi jiwa kita. Saudara kasih Tuhan, seringkali persoalan kehidupan itu yang diserang apa? Iman kita. Kalau kita tidak kuat, kita tidak memiliki iman yang kuat, maka akhirnya yang diserang apa? Jiwa kita. Ketika jiwa kita tidak tenang mengalami proses kehidupan yang diizinkan Tuhan, akhirnya apa? Iman kita akan menjadi lemah ketika kita hanya melihat masalah, bahwa masalah kita ini tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya ketika kita tidak kuat, jiwa kita tidak tenang, maka akhirnya kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita, karena ketenangan, ketika hati kita tenang, maka dengan demikian akan Tuhan berikan hikmat, Tuhan akan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar bahwa ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan, menghadapi air mata, mengalami proses hidup yang seberat apapun, mari kita tetap menaruh iman kita, menaruh pengharapan kita, tetap percaya dengan kuasa Tuhan. Wah, di saat kita percaya, menaruh iman kita kepada Tuhan, maka percaya ada ketenangan di dalam jiwa kita. Ketika jiwa kita tenang, maka kita akan dapat berdoa kepada Tuhan dengan baik. Dan berdoa dengan iman yang kuat. Kita percaya doa orang benar, besar kuasanya. Kita melihat bagaimana Hana ini di dalam air mata, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kita belajar bahwa Alkitab katakan penderitaan Hana ini bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun Hana tetap berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa Hana. Itu poin yang pertama.
Dan kita masuk di dalam poin yang kedua. Mari kita buka dalam 1 Samuel 1 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Poin yang kita belajar dari Hana yaitu Hana ini, yang pertama, Hana ini memiliki pengharapan dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Poin yang kedua, bahwa Hana ini memiliki iman dan doa yang gigih. Kita lihat dari ayat ke-11. Hana sudah tahu bahwa dia ini kandungannya sudah ditutup. Dia ini mandul. Tetapi Hana tidak berputus asa. Dia tetap berdoa, bahkan firman Tuhan katakan dia berpuasa. Dan dalam doanya Hana bernasar. Bahwa di dalam nasarnya, Tuhan semesta alam, jika engkau memperhatikan sengsaraku dan mengingat kepadaku, kau tidak melupakan hambamu, tetapi berikan hambamu nih seorang anak laki-laki. Kita mau belajar doa Hana ini. Dia sudah tahu dia mandul, tapi dia tetap berkata bahwa Tuhan berikan anak. Bahkan dia minta anak laki-laki. Ini bukti bahwa Hana ini memiliki iman yang kuat dan doa yang gigih. Doa yang tepat sesuai yang menjadi harapan. Seringkali kita ketika berdoa, ya sudah apa katanya Tuhan lah, aku berserah. Sehingga doa kita, ya Tuhan, aku sudah menghadapi ini, ya sudah Tuhan, aku berserah aja, apa maunya Tuhan. Kita mau belajar dari Hana. Kenyataan hidup dia tetap berdoa, bahkan Hana minta anak laki-laki. Bukti bahwa Hana itu punya iman, dia percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan dia anak laki-laki. Kalau kita lihat endingnya, memang Tuhan memberikan dia anak laki-laki sesuai apa yang Hana inginkan. Ini yang kita mau belajar, saudara, bahwa ketika kita berdoa, kita harus doa sesuai apa yang kita mau. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pokok doa kita. Sehingga seperti Hana, jelas bahwa dia tahu, dia inginkan anak laki-laki. Bahkan dia bernasar, Tuhan, anak itu akan aku berikan kepada Tuhan. Oh, luar biasa Hana yang kita mau belajar. Poin yang kedua, bahwa Hana ini seorang wanita yang menderita penuh air mata, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Imannya tetap kuat dan dia tetap doanya. Dia doa dengan gigih bertahun-tahun. Dia tidak berhenti untuk berdoa. Bahkan dia minta dengan jelas anak laki-laki. Hasilnya Tuhan memberikan sesuai apa yang dia inginkan. Udah dikasih Tuhan, kadang Tuhan tuh rindu. Seperti Tuhan tuh seperti Bapak kita. Apa sih yang anak kita inginkan? Seperti orang tua yang tahu apa yang menjadi keinginan anak-anaknya. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, pasti Tuhan akan memberikan sesuai yang akan membuat anak-anaknya bahagia dengan pemberian Tuhan. Demikian kita juga, kita sadar bahwa kita memiliki Bapa yang mengasihi Tuhan. Bapa itu tahu apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi membahagiakan kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, doa dengan tujuan apa yang menjadi pokok doa kita dengan jelas, doa dengan iman yang gigih, bahwa yang kita doakan Tuhan pasti akan berikan. Dan percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan akan memberikan, seperti Hana berdoa meminta anak laki-laki. Meskipun kenyataannya dia sudah mandul, tetapi hanya punya iman yang luar biasa. Dan hasilnya kita tahu, Hana dikabulkan doanya oleh Tuhan dan Hana memiliki anak laki-laki. Mari kita belajar seperti Hana. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, miliki iman yang kuat, miliki iman yang luar biasa. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, bahwa kita mau belajar 1 Samuel 1 ayat 12 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kita lanjut selanjutnya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk?
lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita belajar yang ketiga, di mana doa Hana ini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa Hana mempunyai tekad yang kuat. Doanya itu penuh dengan kuasa karena dia berdoa dengan sepenuh hatinya. Sampai Imam Eli mengira dia mabuk. Luar biasa. Hana ini, dan kita mau belajar ketika Hana selesai berdoa, dia pulang, mukanya sudah tidak muram lagi. Kita baca di ayat yang 18. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita mau belajar dari Hana, pola pikir Hana. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus membawa persoalan, pergumulannya kepada siapa. Seringkali kita menghadapi persoalan, kita sering mengeluh mungkin kepada keluarga, kepada orang tua, kepada sahabat. Kita isinya mengeluh, tetapi keluhan kita tidak ada jalan keluarnya. Mau belajar dari Hana. Dia datang di bawah kaki Tuhan. Hana berdoa dengan mencurahkan isi hatinya. Dan dia berdoa dengan iman yang gigih. Dia berdoa dengan percaya, dengan punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menjawab doanya. Dan setelah Hana mencurahkan isi hatinya, dia sudah menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Dan Hana tidak membawa lagi bebannya itu dalam hidupnya. Seringkali setelah kita berdoa kepada Tuhan, beban itu tetap mengikuti langkah kita. Sehingga masalah itu tetap menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Meskipun kita sudah berdoa kepada Tuhan, muka kita tetap bermuram. Muka kita seperti orang yang bimbang, benar enggak sih Tuhan jawab doaku? Benar enggak doaku ini akan dijawab? Benar enggak sih aku mempunyai anak? Nah ini yang sering kita alami sehingga doa kita itu enggak ada kuasanya saudara. Kata kita berdoa bukan dengan iman. Tetap aja selesai kita berdoa, beban itu tetap kita bawa di dalam kehidupan ini. Belajar dari Hana. Selesai dia berdoa, dia pulang dari rumah Tuhan. Dia makan, dia menjalani hidup dengan penuh semangat. Muka Hana tidak bermuram lagi. Ini yang kita mau belajar dari pola pikir Hana. Ketika Hana menghadapi penderitaan, dia mengambil langkah yang tepat. Hana merefleksikan imannya, merefleksikan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa jika dia tetap berdoa, meskipun dia mandul, Tuhanku Allah yang dahsyat dan penuh kuasa. Pasti kalau aku sungguh-sungguh berdoa, aku percaya Tuhan pasti akan menjawab doaku dan Tuhan akan mengabulkan doa Hana. Dan kita melihat hasilnya, Hana menjadi umat pemenang karena doanya dijawab meskipun kenyataan mandul. Mandul tuh bagi dokter kalau saudara kandungannya mandul sudah nggak mungkin kamu punya anak. Tapi kita lihat Hana keluar sebagai pemenang. Doa Hana doa yang penuh kuasa karena doa Hana disertai dengan iman dan doa Hana tekun berdoa. Dia tidak berputus asa 1 tahun belum dijawab, 2 tahun, bertahun-tahun Hana tetap berdoa, menangis di kaki Tuhan. Dan bahkan Hana punya iman, dia bernasar, Tuhan berikan aku anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Dan Hana menerima jawaban dari Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang sedang Anda alami? Mungkin Anda saat ini sedang sakit, dokter sudah angkat tangan, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita.
tetapi percaya meskipun dokter manusia menyerah, tetapi ketika kita berdoa seperti doa Hana, memiliki pola pikir seperti Hana, punya iman yang luar biasa, terus punya tekad yang luar biasa, dan serahkan beban kita pada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Apa masalah kita? Mungkin masalah ekonomi. Saat ini kita tidak punya ekonomi yang baik. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Punya hutang, punya apa. Secara kenyataan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Mari memiliki pola pikir Hana. Berdoa. Punya iman. Percaya firman Tuhan. Iman, pengharapan itu seperti sau, seperti jangkar yang akan membuat jiwa kita tenang. Kita tenang, percaya kepada Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan, pasti pada waktu Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengubah kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, apapun masalah kita, baik itu rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, tetapi baik itu pekerjaan, baik apapun masalah yang kita hadapi, tetap kita ambil sikap kita seperti Hana. Jangan datang kepada cara yang salah, kepada orang lain, jangan manusia yang kita andalkan, tetapi tetap Tuhan yang kita andalkan. Ketika masalah kita datang, jangan kita menjauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tetapi ketika kita tetap datang kepada Tuhan, tekun berdoa dengan doa yang penuh iman, penuh kuasa, percaya Tuhan akan menyelesaikan. Maka percaya saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Bahkan kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Hidup kita akan semakin naik dan semakin naik. Karena kita tahu bahwa proses kehidupan ini bukan membawa hidup kita semakin terpuruk. Tetapi tetap ada rencana Tuhan yang luar biasa. Proses itu akan membawa iman kita semakin naik. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan hidup kita akan dibawa dalam Tuhan, dalam rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Baik saudara dikasih Tuhan, biar firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.